kita mau meninggikan, kita mau memuliakan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab Dia Allah yang telah memberikan hidupnya bagi kita. Dia Allah yang sangat baik. Dia telah mati dan Dia bangkit, Dia hidup. Karena kebangkitannya, maka kita memiliki pengharapan. Mari sama-sama jemaat Tuhan, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Yesus namanya menyembuhkan.
Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Silakan duduk. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Firman Tuhan tak katakan dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik.
selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sungguh Bapa, kami bersyukur pagi hari ini jemaat-Mu datang kepada Engkau. Ini yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Kalau sungguh seumur hidup kami rindu kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, mungkin banyak hal yang tidak kami mengerti, tapi sungguh kami mau katakan, sungguh Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami bawa ucapan syukur kami. Dengan segenap hati kami dan hati kami yang terdalam kami katakan, sungguh Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Dan kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kau yang telah memanggil kami, Kau yang telah memilih kami, untuk kami boleh mengenal Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Karena itu pagi hari ini, biarlah sungguh Kau boleh disenangkan oleh pujian penyembahan yang akan kami bawa kepadamu. Mari beracara di tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Sama-sama tepuk tangan ya. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur.
biasa, yang terhebat bagi Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Terkadang kita nggak mengerti. Terkadang mungkin kita nanya, Tuhan, kenapa hal ini terjadi pada saya? Kenapa saya harus mengalami hal seperti ini? Tapi percayalah bahwa Tuhan lebih tahu yang terbaik bagi kita. Karena Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan. Dia Yesus adalah penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya.
penolongnya. Kau lebih. Biar jemaat Tuhan nyanyikan lagu ini. Yang terbaik bagiku. Sungguh Tuhan kami percaya Kau lebih hanya Engkau yang lebih mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidup kami. hidupku. Dan Kau yang sanggup memulihkan segalanya. Terserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku percaya, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Engkau Yesus. Hanya Yesus penolong yang setia. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu yang terindah bagi kami. Kami percaya Tuhan, kami memerlukan Engkau yang menolong. Kami memerlukan Engkau yang memulihkan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan, karena firman-Mu katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Segala perkara dapat kutanggung. Kalau saat ini kau merasa lemah, kalau saat ini kau merasa lelah, kalau saat ini kau tidak merasa tidak berdaya, datang kepada Tuhan, karena Dia janji memberi kekuatan bagi kita. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
masih tetap percaya sama Tuhan, boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya, haleluya. Jesus, kami tetap percaya, kami tetap percaya. Engkau penolong yang setia, Engkau penolong yang setia. Kami tetap percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau penolong yang setia, Engkau sahabat yang setia, Engkau sahabat yang setia, Engkau sahabat yang setia. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau penolong kami yang setia. Haleluya, haleluya. Apapun boleh terjadi Tuhan dalam hidup kami dan kami boleh alami, tapi satu hal yang kami tahu bahwa Tuhan selalu baik. Dan pagi hari ini tolong kami untuk tetap percaya hanya kepada Tuhan saja. Di dalam situasi, kondisi, keadaan apapun yang mungkin sekitar kami tidak tahu, dan mungkin orang-orang dekat kami pun mereka nggak tahu apa yang kami alami. Tapi satu hal yang kami tahu bahwa Engkau sahabat kami lebih dari siapapun, yang mengetahui segala kondisi, keadaan, situasi, pergumulan yang sedang setiap kami hadapi, yang setiap kami pribadi lepas pribadi alami. Oleh sebab itu Tuhan, mungkin secara manusia kami lemah, secara manusia kami mulai tertatih-tatih, secara manusia kami mau mengalami kelemahan-kelemahan, kelesuhan dalam perjalanan iman kami kepada Tuhan. Tapi kami percaya pagi hari ini Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang kami agungkan, Bapa yang kami muliakan, akan memberikan kami kekuatan baru, akan memberikan kami semangat baru, akan memberikan kami jawaban yang baru, akan memberikan kami pemulihan, akan menolong kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau melihat kemenangan itu terjadi atas setiap kami pagi hari ini. Ya Bapa, ajarkan kami untuk tetap berharap dan hanya percaya kepada Tuhan saja. Karena kami tahu bahwa rencana-Mu selalu rencana yang baik dan selalu mendatangkan yang terbaik bagi kami. Thank you Lord. Jamah setiap kami, lawat kami pagi hari ini lewat firman Tuhan yang kami mau dengarkan. Berbicaralah kepada kami, kuatkan, teguhkan, ubahkan hidup kami melalui hamba-Mu yang sharing kebenaran firman Tuhan bagi kami semua. Dimanapun kami berada, biarlah hidup kami diubahkan pagi hari. Pengurapan yang khusus turun atas hamba-Mu Bapa, sehingga firman-Mu yang disampaikan menjadi rema dalam seluruh kehidupan jemaat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih, kami siap dengarkan firman Tuhan di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap dengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu, saya serahkan kepada hambanya. Shalom, selamat pagi. Shalom. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam ibadah hari ini, saya mau menyampaikan sebuah tema yang boleh dikatakan sedang menjadi pokok pembicaraan bagi banyak orang. Yaitu tentang Allah yang cawe-cawe. Kan akhir-akhir ini cukup ramai ya cawe-cawe. Nah, kita sambil menunggu supaya slide-nya bisa muncul. Nah, ini kita akan membaca landasan Allah yang cawe-cawe ini dari Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat 28.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jika kita terjemahkan menurut judul ini, kita tahu sekarang bahwa Allah cawe-cawe dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kata cawe-cawe belakangan ini ramai diperbincangkan dan dipersoalkan di media. Jadi bukan hanya diperbincangkan tapi juga dipersoalkan. Nah, terutama ini presiden kita dikatakan wah ini kalau dia bicara sedikit wah cawe-cawe. Nah, sehingga para pakar bahasa, pakar linguistik dari UGM, dari UI mencoba meluruskan arti kata ini secara linguistik atau secara ilmu bahasa. Jadi cawe-cawe ini berasal dari bahasa Jawa yang artinya ikut serta dalam menangani sesuatu. Saya ulangi, cawe-cawe dalam bahasa Jawa yang artinya ikut serta dalam menangani sesuatu. Nah, kata ini kemudian digunakan dalam politik dengan makna yang bersifat politis. Nah, karena saya bukan orang politik, jadi saya bicara cawe-cawe dalam pengertian Alkitab. Nah, bukan lagi sebagai diksi, tetapi dikaitkan dengan campur tangan atau intervensi penguasa atau pemerintah dalam menentukan arah koalisi dan berbagai tetek-mengek politik lainnya. Jadi sekarang ini presiden aja bicara dikatakan cawe-cawe, ikut campur dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu orang Jawa, siapa yang orang Jawa di sini? Atau yang paling tidak ngerti bahasa Jawa? Nah, jadi ikut serta dalam menangani sesuatu ini positif banget ya, positif banget. Nah, tetapi dalam perjalanannya kita lihat bahwa sudah digunakan secara politis. Bahkan dalam bahasa anak muda dikatakan apa? Bahwa itu yang keren apa kepo katanya. Nah, kepo itu apa? Knowing every part object. Nah, katanya itu singkatan. Jadi orang mau tahu segala sesuatu, tapi kemudian ikut campur urusan orang lain, yaitu dibilang kepo ya. Tapi Tuhan yang cawe-cawe ini sangat berbeda. Sayang sekali saya harusnya membawa terjemahan bahasa Indonesia yang Alkitab bahasa Indonesia yang baru, tapi saya sendiri juga masih kurang nyaman. Ya karena terjemahan yang bahasa Indonesia kita tahu sekarang bahwa dia, jadi pakai kata ganti kedua, orang kedua. Jadi kita tahu Allah turut bekerja. Dalam terjemahan baru kita tahu dia turut bekerja. Dia itu siapa? Kalau kita tidak membaca konteks sebelumnya. Jadi terserah Bapak Ibu kalau saya pakai dua-duanya. Pagi saya baca Alkitab pakai terjemahan baru sambil lihat perbedaannya di mana. Ya, jadi kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja. Tuhan cawe-cawe. Nah, Tuhan cawe-cawe pertama ini dalam hal keselamatan. Wah, kurang jalan nih. Dari operator aja ya. Ya. Nah, dalam hal keselamatan. Nah, manusia ini berdosa. Jadi di dalam perjanjian lama kurban bakaran, ucapan syukur, ibadah mereka itu tidak memenuhi apa yang Tuhan kehendaki agar umat manusia memperoleh keselamatan. Nah, itu sebabnya Ibrani mengatakan pada zaman dulu Allah berbicara berulang kali melalui nabi-nabinya. Itu nggak mempan. Nabi mau memperingatkan, mau menegur, mau menyampaikan firman Tuhan dengan lembut dan keras sekalipun, itu tidak membawa perubahan apa-apa. Akhirnya Tuhan harus campur tangan, intervensi. Karena ibadah kita tidak cukup memadai untuk menyelamatkan kita. Karena ada jurang yang dalam di situ. Kalau tidak Tuhan Yesus Kristus, kita tidak mungkin dari bumi ini melompat ke surga. Nah, karena semua yang kita lakukan, amal kita, kesalehan kita, ibadah kita tidak cukup. Oleh karena apa? Dikatakan di Efesus 2 ayat yang pertama dan kedua, Ibu.
Efesus 2 ayat 1 dan 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Manusia tidak diselamatkan oleh karena apa? Dia durhaka. Dosa itu kedurhakaan di hadapan Tuhan. Makanya kita cenderung mengikuti jalan dunia ini. Kita ketika menghadapi persoalan juga mengikuti cara berpikir dunia ini. Kita mentaati penguasa kerajaan angkasa, roh yang bekerja di antara kita. Sehingga Roma 8:28 itu muncul ketika Paulus berbicara mengenai orang-orang yang hidup di dalam roh. Bukan hidup di dalam roh-roh penguasa angkasa. Tapi anak-anak Allah yang sudah memiliki Roh Kudus tentunya. Nah, kemudian Roma 6:23 dikatakan apa? Bahwa upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Makanya Tuhan Yesus yang menjembatani jurang yang dalam ini. Nah, karena dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, karena itu Tuhan cawe-cawe, Yohanes 3, 16-18. Nah, ini tentu kita sudah sangat paham dengan ayat-ayat ini. Yohanes 3, 16-18. Yohanes 3, ayat 16 sampai dengan 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anak-Nya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Allah cawe-cawe karena dia mengasihi kita. Itu sebabnya dia mengutus anaknya untuk menyelamatkan kita tadi. Karena kita sudah durhaka, sudah layak mendapatkan hukuman kekal. Nah, tetapi segala macam upaya tadi, baik kurban bakaran, kurban persembahan, atau ibadah manusia sekalipun, bahkan Alkitab mencatat bahwa bagi orang Yahudi itu ibadah mereka luar biasa, ketaatan mereka luar biasa. Mereka membangun kebenarannya sendiri, tapi tidak mencapai tuntutan Allah. Itu sebabnya Tuhan mengutus Tuhan Yesus Kristus, cawe-cawenya Tuhan, turun ke dalam dunia menjadi manusia dan mati menggantikan kita. Kisah 16 ayat 31 juga menandaskan hal yang sama. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Yaitu Tuhan sampaikan itu kepada kepala penjara Filipi. Bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ia dan seisi rumahnya akan memperoleh selamat. Walaupun pada kenyataannya banyak di antara kita yang belum utuh percaya kepada Tuhan Yesus. Satu keluarga itu belum seluruhnya percaya. Nah, berarti apa? Tuhan masih turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, termasuk untuk membawa anggota keluarga kita untuk percaya. Nah, kemudian firman Tuhan juga mengatakan kepada kita bahwa kita ini sebenarnya tidak layak. Tetapi Tuhan sudah menyediakan kehidupan kekal oleh karena dia cawe-cawe kepada kita. Nah, Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ayat ini nanti ada kaitannya dengan Roma 8:28 tadi. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau.
hidup yang kekal Tuhan mengaruniakannya kepada kita, tetapi bukan berarti kita tidak punya peran. Tuhan ingin agar kita mengenal Dia, satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah kau utus untuk cawe-cawe, untuk turut bekerja di dalam segala sesuatu. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita balik ke Roma 8. Nah di sana dimulai dengan kata apa? Kita tahu sekarang. Nah kita tahu itu memakai kata Yunani weda. Weda itu yang artinya tahu, mengerti, mengenal, mengetahui. Jadi kalau kita tahu sekarang, berarti juga kita mengenal. Tadi dikatakan mengenal Engkau satu-satunya. Nah Allah turut bekerja ini dengan orang yang mengenal Dia. Nah itu sebabnya ayat ini tidak bersifat universal. Karena di akhirnya mengatakan apa? Turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi. Tidak untuk semua orang. Hanya bagi mereka yang mengenal Dia. Nah jadi kita tahu sekarang. Allah turut bekerja. Nah di sana Ayub 42 ayat 1 dan 2 nanti dibacakan untuk kita. Dia mengalami persoalan yang luar biasa. Tidak diceritakan dalam kitab Ayub itu berapa lama dia mengalami penderitaan itu. Tapi pada pasal 42 dia sampai pada kesimpulan bahwa dia tahu. Sekarang dia mengenal Allah. Di dalam kesulitannya, kesukarannya itu muncullah statement yang sangat bagus di Ayub 42 ayat 1 dan 2. Mari Ibu. Ayub 42 ayat 1 dan 2. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja. Berarti bahwa kita tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Karena kita mengenal Dia, kita punya relasi yang baik, kita mengerti. Kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah ini sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi rencana Tuhan itu apa? Tuhan tidak pernah gagal. Saudara dan saya gagal bukan berarti Tuhan gagal. Tetapi Tuhan ingin agar kita mengetahui lebih dalam lagi, mengenal Dia lebih khusus lagi. Apa maksud Tuhan di dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Nah kemudian di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Nah ini Mazmur Syiarah yang sangat bagus. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Nyanyian Syiarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan saudara siapa? Kita terpanggil sesuai rencananya. Aku tahu, kita tahu bahwa Tuhan yang kita kenal itu sanggup melakukan sesuatu, kata Ayub tadi. Nah bagi orang Israel ini nyanyian Syiarah menunjukkan bahwa pada masa itu kalau orang mendapat bantuan, orang yang kirim bantuan itu datang ke puncak gunung. Nanti tiup itu nafiri, orang yang akan mengambil bantuan naik ke gunung untuk mengambil kiriman yang berikan. Nah makanya di sini dikatakan dari mana mereka yang lagi kekurangan memandang di bukit-bukit di gunung-gunung ini, kira-kira siapa yang pagi ini akan memanggil supaya datang bantuan. Nah akhirnya kesimpulan apa? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah itu harus kita tahu. Jangan mencari pertolongan pada alamat yang salah. Karena kita tidak mengenal Dia. Karena kata weda tadi berarti tahu, kenal, mengerti, memahami. Nah berarti bahwa kita tahu sekarang bahwa Tuhan adalah penolong kita. Yang sanggup memberikan pertolongan karena Dia adalah
pencipta langit dan bumi. Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu yang menjadi landasan kenapa Abraham begitu kokoh di dalam imannya. Karena dia yakin bahwa Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Apalagi yang sudah ada, tinggal Tuhan melipat gandakannya. Nah, karena itu Rasul Paulus juga menegaskan dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-12. 2 Timotius 1 ayat yang ke-12. 2 Timotius 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah kupercayakannya kepadaku, hingga pada hari Tuhan. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Saudara, ketika kita menghadapi persoalan apapun, itu berarti ujian terhadap pengenalan kita akan Tuhan. Sekali lagi, ujian terhadap pengenalan kita akan Tuhan. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Paulus dalam keadaan menderita oleh karena memberitakan Injil. Tetapi dia tidak tawar hati karena dia tahu kepada siapa dia percaya. Dan orang atau Tuhan yang dia percaya itu berkuasa untuk memelihara apa yang dipercayakannya kepada kita. Bagi kami hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan jemaat, pelayan pekerjaan Tuhan. Nah, karena itu kami juga harus menaruh percaya kami kepada diri. Kami tahu kepada siapa kami percaya. Tapi kalau sebagai orang percaya kita sendiri meragukan Tuhan, nah, bagaimana Tuhan mau cawe-cawe? Bagaimana Tuhan mau turut bekerja? Karena dimulai tadi kita tahu. Supaya saudara dan saya tahu bahwa Allah yang kita percaya ini berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakan. Nah, memelihara apa yang telah dipercayakan mungkin pekerjaan kita. Mungkin usaha kita. Mungkin studi kita. Mungkin masa depan kita. Dia berkuasa memeliharakannya. Tetapi apakah kita menaruh percaya kita kepada Dia? Atau di saat kita menghadapi persoalan kita mulai bimbang. Sama seperti Yohanes Pembaptis. Ketika dia di penjara mulai agak ragu ini. Suruh murid-muridnya tolong tanya dulu. Apakah engkau yang diutus, yang datang, atau kami menantikan orang lain? Tuhan Yesus bilang pergi, katakan pada Yohanes, orang buta melihat, orang timpang berjalan, itu sudah cukup. Berarti engkau saksikan pekerjaan Tuhan yang nyata-nyata disaksikan oleh banyak orang. Dan nyata-nyata kita alami sendiri di dalam kehidupan ini. Sebab itu aku tahu kepada siapa aku percaya. Di Kidung Jemaat lagunya ada. Dan aku yakin kan kuasanya. Nah, aku percaya dan ku yakini. Sampailah akhirnya katanya. Nah, kita sampai kapan? Selanjutnya, Allah cawe-cawe dalam hal apa? Nah, ini bagus untuk kita melihatnya. Jadi kita tahu sekarang Allah turut bekerja. Nah, di dalam terjemahan baru dia turut bekerja. Nah, coba slide berikutnya. Nah, itu ada 3 hal di situ. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, turut bekerja dalam bahasa aslinya ini energesi. Dari kata energi. Berarti Tuhan mengeluarkan tenaga, energi untuk membantu saudara. Dia bekerja, menolong, ikut serta dalam menangani segala sesuatu. Karena dia tidak bekerja parsial. Dia bekerjanya apa? Dalam segala sesuatu. Nah, berarti kita melibatkan Tuhan ini juga all out dalam segala sesuatu. Bukan hanya bagian-bagian tertentu di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita merasa, oh ini saya bisa. Enggak usahlah melibatkan Tuhan lah. Kalau perkara yang sulit-sulit, oke lah Tuhan. Ini mah saya bisa. Ternyata yang menurut kita bisa itu justru yang membawa bencana bagi kita. Jadi dia ingin ikut serta dalam menangani persoalan kehidupan kita. Menangani segala sesuatu bagi orang yang mengenal dia tadi.
Nah, dinyatakan di dalam siapa? Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini ayat-ayat yang kisahnya kita sudah sangat tahu. Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Ceritanya Bapak Ibu sudah tahu kan? Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Yesus mau cawe-cawe, saudara undang enggak? Yesus juga diundang. Dan menurut tafsiran yang menikahi ini masih kerabatnya Bunda Maria. Tetapi Yesus diundang, tidak cukup Bunda Maria. Karena Ibu Maria juga manusia sama seperti kita. Dan ketika Yesus diundang ke sana, apa yang terjadi? Ya kita semua tahu bahwa mereka kekurangan anggur. Kehabisan anggur. Nah lalu di ayat yang kelima, tolong baca Bu. Ini ayat yang bagus. Kalau kita mau melibatkan Tuhan, coba kita pinjam apa yang dikatakan Ibu Maria ini menjadi pegangan kita. Yohanes 2 ayat 5. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apa yang firman Tuhan katakan, buatlah itu. Apa yang dihotbahkan mungkin saudara ragu dengan saya, lakukanlah itu. Tidak usah peduli saya. Lakukanlah firman yang kita dengar. Bunda Maria seolah-olah ditolak. Hai ibu, waktuku belum tiba. Tapi Bunda Maria tidak tawar hati karena dia kenal. Makanya tadi kita tahu sekarang, kita kenal, kita memahami apa yang Tuhan buat. Nah, sekarang ini orang bersiar ke sana membuat itu sebagai komitmen baru untuk pernikahan mereka. Tetapi kalau pulang dari sana Tuhan tidak dilebatkan, hancur juga. Tuhan tidak cawe-cawe, kekurangan. Nah bayangkan orang yang pesta dan tamu berduyun-duyun datang, tiba-tiba suguhan habis. Cateringnya habis. Apa yang kita lakukan dipermalukan, mempertaruhkan harga dirinya. Dan sebagainya. Tapi oleh karena Yesus ada di sini, Yesus cawe-cawe. Perkara yang tidak mungkin. Isi tempayan-tempayan kosong. Dan mungkin kita komplain, kok tempayan kosong, tempayan yang keren. Kok ini kok tempat pembasuhan kaki. Nah orang yang mengenal Tuhan ini, Tuhan menggunakan berbagai macam cara untuk menolong kita. Tapi kita mau libatkan dia atau enggak? Sudah 3 hari katanya pesta itu. Tuhan Yesus diundang. Berarti Tuhan Yesus kemungkinan datang pada hari yang ketiga. Di puncak di mana mereka akan dipermalukan atau mengalami kegagalan. Berarti bahwa Tuhan maha hadir di saat kita membutuhkan. Hari pertama, kedua, saudara masih hahaha oleh karena semua berjalan normal. Tapi ketika hari ketiga tidak normal, Yesus ada di situ, dia bertindak. Nah karena apa? Ibu Maria mengenal. Kita tahu sekarang. Saudara tahu enggak bahwa Tuhan sanggup mengadakan mujizat dalam kehidupan kita? Atau itu satu kisah masa lampau yang dicatat Alkitab menjadi semacam sejarah saja. Dan tidak mempunyai dampak apa-apa dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita mengambilkan firman Tuhan. Tapi tidak seperti apa yang dialami oleh Ayub. Ayub juga mengakui selama ini. Hanya dia percaya karena kata orang. Sekarang aku mengalami sendiri. Yang berikut Yohanes 6 ayat 6. Ini juga kisah yang sudah populer. Yohanes 6 ayat 6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Hal itu dikatakannya untuk sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukan. Tuhan turut bekerja karena dia tahu apa yang hendak dilakukannya bagi saudara dan saya. Karena Filipus dan Nathanael bingung. 5 roti 2 ekor ikan ini untuk 5.000 mana mungkin. Tidak mungkin. Seringkali kita mengalami juga pasak lebih besar daripada tiang. Kebutuhan kita lebih besar dari income kita. Kebutuhan kita lebih besar dari apa yang kita peroleh.
Nah mungkin Filipus bingung, daripada saya bingung ini, terserah Tuhan lah. Tuhan mengambil alih, semuanya terjadilah perubahan. Sepanjang Filipus dan Nathanael hanya memandang dan merenungkan bahan yang ada di depan mereka, mereka tambah stres. Karena orang-orang itu semakin lapar. Orang lapar itu pasti beringas, apalagi 5.000 lagi. Nah tapi Tuhan tahu apa yang hendak dilakukannya. Nah kalau Tuhan tahu, saudara cerita nggak ke Tuhan? Oh kan begitu, Tuhan mau cawe-cawe nih. Nah tapi cerita nggak ke Tuhan? Kalau saya, hamba Tuhan pun saya cerita, Tuhan, duit nuju CF. Nuju CF ini. Saya nggak punya keahlian untuk cari duit. Tapi saya punya kemampuan untuk mencari Tuhan. Itu yang Tuhan karuniakan kepada saya. Nah kalau Tuhan tahu apa yang hendak dilakukannya, karena itu dia turut bekerja. Dia mau turut bekerja. Karena dia tahu bahwa apa yang kita peroleh ini mual mahit, tidak akan cukup. Apa yang kita hadapi tidak cukup untuk ini sekalipun dipecah-pecah menjadi bagian-bagian yang kecil. Tapi Tuhan tahu bagaimana melipat gandakannya. Karena apa? Dia berkuasa. Dia berkuasa. Dan ini kan bukan hanya untuk 5.000 orang. Tapi bagi kita yang mungkin kronis menghadapi kekurangan, bukan hanya setiap bulan, tapi mungkin juga setiap hari. Melibatkan Tuhan atau enggak? Atau sama seperti yang Rasul Paulus katakan, aku melibatkan Tuhan karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku mengundang Tuhan Yesus terlibat karena aku tahu bahwa dia berkuasa, dia mengasihi aku. Nyawanya saja dia serahkan untuk keselamatan kita. Mana mungkin untuk perkara-perkara di dunia ini dia tidak melakukannya. Dia tahu. Tapi yang repotnya, orang yang mau ditolongin pura-pura tidak tahu. Waduh. Punya banyak pergumulan tapi pura-pura tidak mengenal Tuhan. Nah ini bagaimana Tuhan mau terlibat di dalam persoalan kita. Tuhan mau cawe-cawe tadinya. Saudara. Wahyu 3 ayat 8. Nah ini ayat yang berhubungan dengan penginjilan. Tetapi menurut saya sangat bagus ini dihubungkan dengan cawe-cawe itu tadi ya. Wahyu 3 ayat yang ke-8. Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Tuhan tahu kekuatan kita tidak seberapa, tapi kita mengasihi Tuhan karena jemaat Philadelphia ini dari kata phileo adelphos yang mengasihi saudara-saudara seiman. Nah, saudara mengasihi saudara seiman, tapi saudara seiman lihat kursi kosong, saudara nggak datang. Apalagi Tuhan. Jemaat Philadelphia ini kekuatan mereka tidak seberapa. Aku tahu segala pekerjaanmu. Nah karena itu Tuhan mau turut bekerja karena pekerjaanmu tidak terlalu bagus untuk menutupi segala kebutuhan kita. Penghasilan kita tidak memadai sekarang ini. Tetapi apa? Engkau menuruti firman-Ku. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan ya dan amin. Dan tidak menyangkal nama Tuhan. Pada saat kesusahan apa kita masih berseru? Apakah kita masih melayani Tuhan? Apakah kita masih rela mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan sebagainya? Karena tadi Tuhan mau turut bekerja. Tapi Tuhan bekerja melalui firman-Nya. Tuhan bekerja melalui kuasa namanya. Lalu Tuhan bekerja apa? Secara aktif membuka pintu bagimu. Kalau pintu-pintu tertutup, seolah-olah tidak ada jalan lagi. Siapa yang membuka? Tuhan membuka. Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Nah artinya bagi saya ini penting. Kalau Tuhan mau buka pintu, kita berdoa supaya pintu itu jangan buka tutup ya saudara ya. Buka tutup itu kayak kemacetan jalan raya. Ini buka tutup, buka tutup, buka tutup.
Kalau Tuhan yang membuka, tidak ada yang seorang pun yang dapat menutupnya. Nah, tetapi bagian kita yaitu menuruti firman Tuhan. Bagian kita yaitu mengagungkan namanya, tidak menyangkal namanya. Nah, ini jemaat Philadelphia. Dari 7 jemaat yang dicelah karena begini-begini, jemaat yang dipuji. Dipuji oleh karena apa? Mereka memperhatikan suara Tuhan. Nah, kemudian kita ke ayat yang ke-20, masih Wahyu 3. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Tuhan berdiri di muka pintu dan mengetok-ketok. Lalu ketika kita mendengar suaranya, mau apa Tuhan? Mau cawe-cawe. Karena Tuhan mau masuk mendapatkan engkau dan makan bersama-sama dengan kita. Ketika Tuhan makan bersama-sama dengan kita, sajiannya tawar, Tuhan tahu, kurang garam. Ketika dia makan bersama-sama dengan kita, mungkin itu stok terakhir. Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan. Karena Tuhan terlibat. Aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Hubungan relasional yang akrab dengan Tuhan. Tuhan terlibat langsung. Bukan sekedar penonton. Bukan sekedar Allah yang maha tinggi di tempat yang maha kudus yang hanya melihat kesusahan kita. Dia mau terlibat, ketok. Tapi kok nggak dibuka-buka ya pintunya. Karena kenapa dikatakan demikian? Tuhan bisa mendobrak pintu. Di Yesaya dikatakan aku akan merobohkan pintu-pintu tembaga dan mematahkan pintu-pintu besi. Nah, tetapi Tuhan yang mau terlibat ini menurut Roma 8 dia mau turut bekerja. Berarti yang bekerja kita, bukan Tuhan. Pekerjaan kita, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Studi kita, Tuhan turut bekerja. Jadi bukan Tuhan yang kuliah, saudara adik-adik yang tetap kuliah. Tetap kalau nilainya nggak bagus-bagus, sudah mentok, ya persilahkan Tuhan lah tolong buka ini otak nih. Ya. Ya Tuhan mau mendapatkan kita bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan juga ingin kita bersama-sama dengan dia. Bukan hanya dia sendiri yang aktif, kita tidak. Tuhan mau melibatkan kita dalam seluruh rencananya. Nah lalu sampailah pada Filipi 4:13. Tadi sudah dinyanyikannya. Tapi ayat ini bagus. Oh, ya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, ayat ini sekali lagi dimulai ada padanan dengan Roma 8 ayat yang ke-28 tadi. Karena dimulai pada ayat yang ke-12. Di sana Paulus mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan. Nah sekarang kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja. Nah kalau kita sebatas tahu bahwa kita kekurangan, tetapi pengetahuan itu tidak melibatkan Tuhan, tetap tidak akan mengubah situasi. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalamnya. Berarti di luar Tuhan Yesus saudara tidak berdaya. Kalau saudara tidak melibatkan Tuhan, saudara tetap tidak berdaya. Air mata kita tidak cukup. Hati kita yang hancur tidak cukup. Harus Tuhan terlibat di sana. Tuhan memang memperhatikan keadaan kita. Tapi dia menunggu-nunggu.
supaya diberi peran aktif untuk mengubah keadaan kita yang tidak menjanjikan apa. Paulus tahu. Tapi tidak berhenti di sekedar tahu. Ayat 13 di sana menjelaskan bahwa dia dapat menanggung di dalamnya. Berarti dia tahu kekurangan, kelimpahan, masa susah, masa kesenangan. Akhirnya dia bawa ke hadapan Tuhan. Lalu Tuhan yang menolong dia untuk membereskannya. Bukan sekedar merenungkan. Kalau perkara kita berat, merenungkan sendiri lama-lama rusak saraf kita juga. Karena saraf kita ini juga punya keterbatasan. Saudara bisa stres, bisa depresi, bisa burn out. Nah karena mikirin sendiri. Tapi kalau Tuhan cawe-cawe di sana, katanya dia turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah mendatangkan kebaikan ini seperti apa? Di slide berikutnya. Ya, mendatangkan kebaikan. Nah kebaikan dalam bahasa aslinya artinya agaton, artinya berguna. Jadi Tuhan menolong kita untuk sesuatu yang tidak mendatangkan malapetaka. Kalau saudara berdoa Tuhan tolong, tapi itu tidak berguna bagi kita, mungkin Tuhan tunda dulu. Karena ini tidak berguna. Jadi kebaikan ini berarti sesuatu yang berguna. Nah sesuatu yang berguna ini berarti tidak kekurangan sesuatu yang baik. Menurut Mazmur 34 ayat 9 sampai 11. Mazmur 34 ayat 9 sampai 11. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang berguna. Kalau menurut arti kata agathos tadi. Nah itu dibandingkan dengan singa. Singa-singa muda itu garang benar. Kalau kita bilang ini itu kekuatannya luar biasa dikerahkan untuk mendapatkan mangsanya. Tapi ada saatnya dia gagal juga. Tapi orang-orang yang mengasihi Allah ini katanya tidak kekurangan sesuatu yang baik. Nah itu sebabnya dikatakan apa? Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Berarti Tuhan tidak ingin orang yang mengasihi Tuhan ini kekurangan. Segala sesuatu yang berguna, segala sesuatu yang baik. Tuhan ingin agar kita hidup dalam kecukupan. Nah termasuk di dalamnya menemukan berbagai macam jalan keluar di dalam kehidupan kita. Lalu segala yang baik ini diperoleh di mana? Mazmur 65. Nah untuk sekian kali saya menandaskan ini, mungkin nanti orang ada yang tidak suka. Kok hamba Tuhan bawel banget sih. Tapi mari tolong kita lihat Mazmur 65 ayat 5. Mazmur 65 ayat 5. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Untuk mendatangkan kebaikan itu disediakan di pelataran rumah Tuhan. Saudara orang yang baik, tuh seminggu sekali saja, tidak lebih dari 2 jam. Kita mencari Tuhan. Nah ini tidak berarti bahwa mereka yang online itu tidak diberkati ya. Tapi karena mereka mungkin punya keterbatasan dan sebagainya, itu online. Tapi jelas di sini ya. Berbahagialah orang yang kau pilih, yang engkau suruh mendekat. Tuhan suruh kita mendekatin, saudara mau diberkati. Pagi-pagi Tuhan udah menyuruh kita, jantung kita debar-debar, ayo ke gereja. Nah kita nggak mau mendekat, menjauh dari Tuhan. Nah Tuhan mau turut bekerja bagaimana kalau kita menjauh, tidak mau mendekat. Lalu dikatakan apa? Untuk diam di pelataran-Mu. Tuhan suruh kita datang ke rumah Tuhan, diam untuk diberkati, diam untuk menerima sesuatu yang baik.
Diam untuk melihat Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Tapi kalau diam di rumah, siapa yang mau menolong? Tidak ada yang cawe-cawe. Paling anggota keluarga sendiri. Atau orang-orang di sekitar kita yang ketika kita mengalami masalah, mereka turut berduka cita. Karena sama-sama tidak punya kemampuan. Tapi Tuhan suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala sesuatu yang baik. Di mana? Di rumahmu. Nah karena itu cobalah kita prioritaskan ibadah. Dan berulang kali saya katakan bahwa sejak saya mengenal Tuhan, saya bilang, Tuhan, kecuali saya sakit. Kalau saya tidak datang ke gereja kita di sini, bukan berarti saya tidak beribadah, yang mohon maaf karena saya pelayan di tempat lain. Tapi Tuhan memenuhi janjinya, sampai hari ini saya belum pernah diizinkan untuk sakit. Karena itu doa saya. Selama saya kuat, selama saya masih bisa, saya akan datang ke rumah Tuhan. Suatu saat saya mau pelayanan, pagi itu badan saya nggak enak. Saya bilang ke istri saya, badan saya nggak enak. Ya, kalau gitu istirahat aja. Tapi saya ingat doa saya. Bahwa kalau Tuhan memberikan kesehatan, saya akan tetap. Saya memaksa pergi. Ternyata datang ke satu gereja waktu saya pelayan, ketemu orang yang hari itu membawa berkat untuk kami. Nah coba kalau saya hoream gak datang, dibawa balik itu berkat. Ya ini Tuhan bilang supaya kamu kenyang dengan segala sesuatu yang baik. Bukan pas-pasan, bukan ala kadarnya. Tapi di rumahmu, di rumah Tuhan. Dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Nah karena itu jemaat ini mungkin hanya saran. Yang itu suka atau tidak suka, itu pilihan. Tetapi firman Tuhan tidak mungkin dibatalkan hanya saudara memilih untuk tidak percaya ayat ini. Dan memilih untuk menolak apa yang dikatakan Pak Domingus. Boleh. Tapi kalau saudara tidak menjadi kenyang, jangan tanya. Karena Tuhan bilang mendekat ke rumah. Tenang di rumah. Menikmati segala yang baik di baitmu yang kudus. Nah kita bilang, oh yang baik itu healing. Wah di tempat lain. Sekarang istilah healing sedang populer banget. Healing bukan hanya farmakologi ya Pak dokter ya. Tapi healing di alam semesta juga. Healing yang paling baik datang ke rumah Tuhan 6 hari lamanya mumet pikiran kita. Tuhan mau membuat kita refresh dan diberkati. Tuhan udah suruh mendekat kok ini. Waduh. Bagaimana ini? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan. Semuanya akan menjadi kenyang. Semuanya akan menjadi baik di rumah Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau kita cawe. Dia cawe-cawe mendatangkan kebaikan. Bukan karena Tuhan kesepian, kepengen orang datang rame-rame untuk memuji dia. Tuhan ingin kasih setianya itu sampai kepada kita. Jadi apa? Segala sesuatu yang berguna bagi kita. Nah bagi siapa? Pertanyaannya. Kan katanya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Mahasiswa saya satu kelas. Saya tanya, menurut kamu ayat ini masuk akal enggak? Ada yang bilang rasional, ada yang bilang tidak. Saya bilang, kamu pernah lihat ketika orang atau produk tertentu sedang promosi. Apa? Syarat dan ketentuan berlaku. Allah turut bekerja itu syarat dan ketentuan berlaku. Bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi dia. Itu syarat dan ketentuannya. Jangan paksa Tuhan untuk turut bekerja sementara kita tidak mengasihi Tuhan. Jadi bagi orang-orang yang mengasihi Allah. Yohanes 14 ayat 15-16. Yohanes 14 ayat 15 dan 16. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jikalau kita menuruti perintah-perintah Tuhan,
Nah, Tuhan akan mengirimkan penolong untuk cawe-cawe. Menyertai kita, Roh Kudus. Ketika kita percaya sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, tapi Tuhan meminta supaya Roh Kudus turut bekerja. Bahkan Roma 8:26, Roh berdoa untuk kita kepada Allah dengan apa? Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, ayat ini terpenuhi. Kadang-kadang ngomong aja udah gak bisa, boro-boro teriak-teriak di hadapan Tuhan. Yang ada mewek ya saudara, karena suara kita enggak ini. Saat itu Roh mengambil alih. Berdoa untuk saudara dan saya. Orang koma sekalipun kalau dia mengasihi Tuhan, Roh Kudus berdoa untuk yang bersangkutan. Nah, Tuhan mendoakan saudara, lalu Tuhan suruh datang mendekat ke rumah Tuhan untuk kenyang dengan yang baik, gak datang. Penolong kita udah berkali-kali menggerakkan kita tidak mau melakukannya. Karena ini mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bukan buat banyak orang. Syarat dan ketentuannya bagi orang yang mengasihi Dia. Pertanyaan, kita masih mengasihi Tuhan nggak sampai hari ini? Atau ketika kita porak-poranda masih nggak mengasihi Tuhan? Ketika kita tercabik-cabik masih nggak kita mengasihi Tuhan? Dan ini persoalan kita, bukan karena Tuhan tidak memberkati. Karena kita tidak setia kepada firman-Nya. Saya mengasihi Tuhan, saya berhak untuk meminta. Dan Tuhan bilang ada penolong yang siap 24 jam. Cawe-cawe. Ayat yang ke-21 dan 23 masih Yohanes 14. Bu Imelda. Yohanes 14 ayat 21 sampai dengan 23. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa memegang pemerintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun, saudara, dikasihi Allah Tritunggal. Kasih yang ngeroyok kita. Kalau kita pakai bahasa kita. Bukan hanya Bapa yang mengasihi, aku pun mengasihi kamu. Kata Tuhan. Tapi mungkin sering kita seperti Yudas. Kenapa kami? Kenapa bukan orang lain? Tuhan mau bilang gak peduli. Orang lain kan gak mengasihi aku. Nah karena itu Tuhan bilang jikalau seseorang mengasihi aku, ya menurut firman-Ku. Ya artinya bahwa Tuhan mau cawe-cawe itu bagi orang yang mengasihi dan menuruti firman-Nya. Nah, orang kalau gak mau ngikut ya, bahasa Sundanya cawe-cawe naon Pak Asep? Ya bahasa Jawa belakang ini populer barangkali karena presiden kita Jawa ya. Nah tapi ini kata-kata yang bagus sekali ya. Jadi ini Tuhan mengasihi orang yang menuruti firman-Ku. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Berarti Allah Tunggal ada di dalam rumah tangga kita, ada dalam perusahaan kita, ada dalam usaha kita. Ada dalam kesibukan kita dan sebagainya. Dan Tuhan mau campur tangan, mau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan tadi. Lalu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Nah rencana Tuhan seperti apa? Yesaya 55:8 sampai 10 sebagai bagian akhir dari firman Tuhan hari ini. Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 10. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi,
Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Nah, rencana Tuhan itu mengerucut di ayat 10 bagian akhir. Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Rancangan Tuhan ini tidak terselami, unlimited, tidak terbatas. Tapi untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan kita. Untuk membawa kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dan itu semua ada koneksi erat dengan firman Tuhan. Tadi dikatakan kalau kita mengasihi Dia, menuruti firman-Nya. Nah, firman Tuhan di ayat yang ke-11 dikatakan, firman yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan padanya. Itu kuasa firman Tuhan. Rencana Tuhan tidak mungkin lepas dari firman. Dan firman itu melaksanakan apa yang Tuhan rancangkan. Nah, itu sebabnya Tuhan bilang, turuti firman-Ku supaya kita tahu rancangan Tuhan. Supaya kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Supaya kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja untuk melaksanakan apa yang dikehendakinya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Berarti saudara dan saya sudah masuk dalam agenda Tuhan. Sudah dicatat. Ini orang-orang yang dipanggil Tuhan, ini rencana Tuhan untuk apa. Nah, sehingga kalau balik lagi ke Ayub tadi, aku tahu bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Mungkin orang mencap saya gagal. Orang mencap rekan-rekan hamba Tuhan gagal. Tapi Tuhan yang memanggil mereka sesuai dengan rencananya. Itu tidak ada kamus gagal. Berhasil. Oleh karena apa? Firman. Mau memberikan kesempatan Tuhan cawe-cawe? Halo? Atau hanya Tuhan jadi penonton? Tuhan bagus banget dibuat figura, dipasang di ruang tamu, tapi nggak berbuat apa-apa? Atau Tuhan yang mau dilibatkan? Nah, kesimpulan firman Tuhan, cawe-cawe Tuhan yang utama, yaitu keselamatan. Tadi kalau kita udah diselamatkan, diangkat menjadi anaknya, pasti kita diistimewakan oleh Tuhan. Yang kedua, Tuhan selalu cawe-cawe dalam kehidupan orang percaya. Karena itu libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Apapun yang kita lakukan, apapun yang ada dalam hidup ini, libatkan Tuhan. Tanya Tuhan. Cawe-cawe Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Kebaikan tadi artinya berguna. Jadi bahwa kalau Tuhan campur tangan itu untuk membuat segala sesuatu berguna. Apakah berguna untuk sekarang, untuk masa depan dan seterusnya, itu Tuhan. Undanglah Tuhan untuk cawe-cawe dalam hidup kita. Dan Tuhan turut bekerja dalam segala suatu proses berkelanjutan. Bukan titik ya. Jadi jangan orang berpikir itu hanya pada masa Paulus. Tapi satu proses berkelanjutan. Dan Tuhan akan terus turut bekerja sepanjang kita memberi koridor supaya dia cawe-cawe. Turut bekerja di dalam. Amin saudara. Tuhan memberkati kita. Baik, mari teman-teman pemusik dan singer. Kita akan naikkan sebuah pujian. Pasti sanggup dalam keadaan apapun, dia mampu melakukan itu. Kuatkanlah hatimu. Mari jemaat saya undang bangkit berdiri. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu.
Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan Berhenti harap padanya. Kita katakan bersama-sama. Tuhan pasti Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti selalu percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan, kami mohon Engkau terlibat langsung di dalam setiap perkara dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan selalu merancangkan kebaikan untuk kami. Dan jikalau saat ini kami belum memahaminya, kami percaya bahwa Tuhan masih terus akan turut bekerja bersama-sama dengan kami. Kuatkan hati kami, teguhkan kami untuk berpaut pada firman-Mu dan pada janji-Mu yang tiada pernah berubah, dahulu, kini, dan sampai selama-lamanya. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, karena kami berseru dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Yusuf. Terima kasih untuk Pak Domingus Naat yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang menjawab masalah dalam kehidupan kita dan juga memberi kekuatan kepada kita semua. Setelah ibadah ini, saya harap saudara bisa tunggu sebentar karena Ibu Mary nanti akan menyampaikan laporan tentang tabungan rumah Tuhan. Khususnya pada kali ini laporan ini sangat penting karena kita akan melunasi, akan melanjutkan sewa tempat di tempat ini, dan ini ada hubungannya dengan tabungan rumah Tuhan. Lalu setelah ibadah ini juga akan ada acara The Lantern, yaitu persekutuan The Lantern anak-anak muda di tempat ini yang akan membahas, ya, temanya ini let's discuss tentang Theology of Music and Christian Worship. Dibawakan oleh Pak Pendeta Dr. Domingus Naat pada jam 10.30 dan nanti juga dapat diikuti melalui Zoom. Bagi mereka yang tidak dapat hadir, sebetulnya diharapkan bisa hadir, ya. Zoom ini sebetulnya disediakan untuk mereka yang mungkin berada di luar kota atau di tempat-tempat yang jauh. Lalu disampaikan juga kepada kita sekalian bahwa kita sudah akan menyambut Natal. Sudah diberi kesempatan kepada kita semua untuk menyampaikan persembahan Natal, ya. Persembahan Natal yang dapat saudara berikan, sampaikan dengan menggunakan amplop persembahan Natal secara khusus, dimasukkan ke kotak persembahan khusus, ataupun dikirimkan melalui transfer bank, tapi tolong diberi catatan untuk persembahan Natal.
Ibadah Natal seperti yang lalu kita akan laksanakan tanggal 24 Desember. Dan di sana itu kalau saudara lihat pada hari Minggu, sehingga kita ada ibadah Minggu, ibadah raya hari Minggu tanggal 24, tapi sore harinya ada ibadah Natal tanggal 24. Supaya saudara tahu dan sudah mempunyai rencana untuk Natal nanti. Masih lama memang, tapi biar kita punya rencana yang baik. Lalu juga ada acara persekutuan The Lantern juga pada ada acara persekutuan Tabernakel Kasih. Persekutuan Tabernakel Kasih pada hari Rabu nanti ini tanggal 18 Oktober jam 7 malam di rumah keluarga Pak Yuda. Jadi persekutuan Tabernakel Kasih, saudara bisa mengikuti ini semua dan juga bebas bagi mereka yang mungkin bukan jemaat dari GPKDI Tabernakel Kasih juga boleh ikut serta di dalam persekutuan Tabernakel Kasih ini. Nanti akan diadakan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober jam 7 malam. Bagi mereka yang ingin ikut ke sana tapi tidak tahu tempatnya, bisa bergabung dengan saya atau dengan Ibu Imelda untuk bisa sama-sama nanti kita berangkat ke sana. Hadirilah juga pengumuman selanjutnya, hadirilah juga persekutuan The Lantern pada minggu depan. Nah, di sini ini acara yang menarik juga, yang juga merupakan Let's Discuss yang dibawakan oleh kalian, cekatan dalam mencari cuan. Bukan cuanki ya, tapi cuan aja. Ya. Pada hari Minggu 22 Oktober minggu depan 10.30 dibawakan oleh kalian dan juga dilengkapi dengan Zoom kalau mereka yang mau ikut lewat Zoom. Lalu jangan lupa juga saya tetap mengundang untuk acara hari Jumat, Zoom hari Jumat, setiap Jumat memahami ayat-ayat Alkitab supaya kita lebih mengerti lagi tentang firman Tuhan dan segala hal yang menjadi pertanyaan ataupun apapun juga, keraguan dan sebagainya bisa kita bahas di dalam Zoom Jumat memahami ayat-ayat Alkitab pada setiap Jumat jam 7 malam. Meeting ID-nya bisa tanya kepada Ibu Heni. Sedangkan untuk The Lantern bisa tanya juga kepada Aldi. Ya, saya rasa itu saja dan tetap doakan akan kegiatan GPKDI Tabernakel Kasih. Juga saya ingin memberitahukan bahwa nanti bulan depan GPKDI, Sinode GPKDI daerah akan mengadakan musyawarah atau musda ya, yang akan dilaksanakan di tempat ini, di tempat di gereja kita. Doakan juga supaya semuanya bisa dipersiapkan dengan baik dan bisa dilaksanakan dengan lancar. Karena hal ini penting untuk mubes ya yang akan datang di dalam tahun depan. Itu saja. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saatnya kita mau memberikan persembahan bagi pekerjaan di tempat ini. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah melalui live streaming, dapat memberikan persembahannya dengan cara mentransfernya ke nomor rekening yang ada di layar saudara-saudara sekalian. Selamat memberikan, Tuhan Yesus memberkati. Dengan mata memandang Tuhan Yesus.
Bapa di dalam surga, Bapa yang selalu turut bekerja dalam kehidupan kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang senantiasa setia. Engkau adalah Allah yang sanggup untuk memimpin kami, menjagai kami, melindungi kami, menolong kami, dan Engkau juga yang sudah menyelamatkan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa. Firman Tuhan sudah benar-benar kembali memberi kekuatan kepada kami untuk berpegang hanya kepada Tuhan, kepada Allah yang sanggup menjadi Allah kami, yang selalu ikut serta berada di dalam setiap bagian kehidupan kami. Berkati Pak Domingus Naat yang sudah menyampaikan firman Tuhan ya Bapa. Biarlah hamba-Mu ini boleh semakin Tuhan pakai dengan ajaib dan heran, dengan luar biasa, dengan penuh urapan kuasa Roh Kudus. Kemanapun, dimanapun Tuhan tempatkan hamba-Mu ini untuk menyampaikan berita firman Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan yang disampaikan boleh benar-benar menjadi satu hal yang luar biasa bagi semua orang yang mendengarkan akan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Domingus Naat. Tuhan berkati akan rencana-rencananya, studinya, dan juga segala apa yang sedang dilakukannya, juga apapun Tuhan yang sedang dilaksanakan, direncanakan dalam kehidupannya. Tuhan pimpin. Bapa dalam surga, terima kasih karena kami diberi kesempatan, diberi kemampuan juga untuk boleh menyampaikan persembahan. Biar persembahan ini Tuhan, Engkau sendiri yang akan menerima, dan Engkau berkenan dengan persembahan kami ini. Dan biar persembahan ini boleh Engkau sucikan, kuduskan, dan boleh layak di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap tangan yang sudah memberikan persembahan. Engkau balas dengan berkat Tuhan berlipat kali ganda dibandingkan dengan apa yang sudah disampaikan, dikorbankan di dalam persembahan ini. Bapa dalam surga, terima kasih. Terima kasih untuk segala rencana-rencana yang akan dilaksanakan di gereja-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang pimpin juga Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Bapa dalam surga, karena kami diizinkan oleh Tuhan untuk melanjutkan berada, beribadah di tempat ini karena semua kemurahan Tuhan yang luar biasa. Bapa dalam surga, kami mau serahkan segala sesuatu yang masih berada di dalam pergumulan gereja-Mu ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan membukakan jalan bagi segala sesuatu yang sampai hari ini mungkin masih belum terbuka. Bapa dalam surga, sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah Engkau sendiri yang tetap menyertai kami, Engkau yang tetap berada dalam kehidupan kami, Engkau yang tetap ikut bekerja, berada di tengah-tengah segala pergumulan yang sedang kami hadapi. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau buka hati kami untuk berkat Tuhan. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah, di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita semua dari saat ini sampai ketika Tuhan Yesus datang kembali dan membawa kita semua masuk ke dalam surganya yang mulia, tinggal bersama dengan Tuhan Yesus selamanya. Terpuji nama Allah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kita bersatu teduh sejenak. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.